Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tinggalkannya 99 ekor di padang gurun, pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah kita yang mendengar dan lebih mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Persilakan Opung. Terima kasih Pendeta Ningrum. Shalom Amang Inang. Shalom Kita sudah lewat 1 jam dari yang saya harapkan. Kita mulai tadi jam 6:30. Karena itu saya mohon maaf karena gangguan yang sangat serius dari jaringan atau mungkin laptop saya sendiri ya. Karena itu kita manfaatkanlah sebaik mungkin waktu ini, dan sedapat mungkin kita bisa selesai jam 9 supaya saya juga bisa mengikuti ada kegiatan jemaat di aula gereja kita. Nah, karena itu mungkin kita bisa bagi waktu 1 jam, tidak usah lebih, untuk PA, kemudian setengah jam untuk doa syafaat nanti. Baiklah Amang Inang, kita sudah merenungkan firman ini dan melihat bagaimana sukacita sorga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika orang-orang berdosa yang sudah dicap sebagai orang-orang Farisi, oleh orang Farisi sebagai pendosa yang bertobat. Nah, inilah juga yang kita mau renungkan, refleksikan, diaplikasikan di tengah-tengah kehidupan konteks kita sekarang. Siapakah yang disebut sebagai orang berdosa, dan bagaimana sikap orang Farisi atau ahli Taurat itu dalam konteks kekinian kita.
dengan topik Allah menginginkan pertobatan. Baiklah, kita mengikuti penjelasan ini dengan kita nanti lanjutkan dengan diskusi. Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga dengan perumpamaan. Nah, karena itu Abang Inang, kalau perumpamaan ini kita baca atau renungkan, kita tidak usah tafsirkan macam-macam unsur di dalamnya, tetapi karena ini adalah sebuah cerita perumpamaan, dia hanya fokus kepada satu titik poin dari cerita itu. Inilah ciri khasnya Yesus menggunakan cerita atau perumpamaan itu untuk menjelaskan apa dan bagaimana itu kerajaan sorga. Banyak perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk menceritakan apa dan bagaimana kerajaan sorga itu. Begitu juga dengan nas khotbah minggu kita hari ini. Begitu banyak sungut-sungut para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap anugerah Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita bayangkan bagaimana kok orang Farisi, ahli Taurat itu jadi marungut-ungut ya, jadi bersungut-sungut ketika Yesus juga datang kepada orang berdosa. Nah, mestinya itu tugas mereka, tetapi justru mereka jadi bersungut-sungut kepada Yesus karena Yesus yang mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan sebagai tugas itu. Mereka kesal karena Yesus bergaul dengan orang-orang kafir dan para pemungut cukai dan memberitakan Injilnya kepada mereka. Nah, inilah aneh bin ajaibnya ya. Harusnya itu tugasnya orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang tahu tentang kebenaran dan ahli agama. Justru mereka jadi benci, kesal kepada Yesus ketika Yesus yang mengerjakan itu kepada orang-orang yang harusnya mereka jangkau. Yesus menyatakan rancangan dan kuasanya mempengaruhi banyak orang, membuat mereka bertobat dan memperbaharui hidupnya. Nah, jadi harusnya sebagai tokoh-tokoh agama mereka harus mencerahkan, membawa orang kepada pertobatan, mempengaruhi orang dengan jabatan dan fasilitas kuasa yang dia miliki, tetapi tidak mereka lakukan, justru Yesus yang lakukan, jadi mereka membenci Yesus. Hal inilah yang ditunjukkan Yesus dalam perumpamaan ini. Nas kita ini menceritakan tentang domba yang hilang yang dibawa pulang dengan sukacita, ayat 4 dan sampai 7, dan tentang uang dirham yang hilang yang ditemukan kembali dengan sukacita, ayat 8 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa berbondong-bondong datang kepada Yesus dengan perasaan rendah hati dan takut akan ditolak oleh Yesus karena mereka sudah distigma. Jadi mereka takut sebenarnya ketika Yesus datang, jangan-jangan kami nanti dihina oleh Yesus ini juga lagi. Itu bayangan mereka. Terhadap mereka dan kaum agamawan. Karena kaum agamawan tadi, Farisi dan ahli Taurat itu sudah menstigma mereka sebagai orang yang tidak layak. Nah, jadi mereka sebenarnya takut juga kalau Yesus akan merendahkan mereka. Karena itu Yesus masa perlu memberikan dorongan kepada mereka, terutama karena kesombongan dan angkuhnya kaum agamawan yang memandang rendah mereka. Nah, tetapi Yesus memberikan keyakinan, memotivasi mereka bahwa justru Yesus datang untuk membawa berita keselamatan bagi mereka, bukan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah kerajaan kasih karunia untuk menikmati anugerah Allah. Nah, itulah sesungguhnya maksud Yesus datang ke dunia, membawa sorga, membawa kasih karunia dan anugerah Allah yang diserahkan, diberikan, dibagikan dengan cuma-cuma, dengan apa adanya. Tidak harus orang mempunyai jabatan, tidak harus orang mempunyai harta keuangan untuk bisa dia mendapatkan damai sejahtera dan anugerah itu. Kita semua dipanggil untuk bertobat dan didorong untuk mengharapkan pengampunan untuk dapat menikmati anugerah Allah. Nah, karena itu untuk kita bisa dapat menikmati anugerah Allah, kita harus bertobat. Tanpa itu kita juga tidak akan bisa menikmati damai sejahtera, kasih karunia, dan anugerah yang diberikan Allah. Bagi banyak orang seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka sudah tidak mengharapkan lagi pengampunan dan anugerah Allah karena mereka sudah merasa dirinya benar. Mereka sudah anggap sebagai ahli agama, mereka tidak perlu lagi ada pertobatan, tidak perlu ada lagi perubahan, dan tidak perlu mereka untuk meminta
belas kasihan Tuhan. Justru mereka sudah merasa layak, berhak untuk mendapatkan itu. Sebab mereka pikir tidak ada lagi orang lain kecuali mereka sendiri yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Karena mereka anggap dirinya, mereka pasti layak di mata Tuhan. Karena itu hak mereka. Nah itulah yang membuat mereka jadi angkuh. Menurut mereka, Yesus hanya merendahkan dirinya sendiri dengan bergaul dengan orang-orang berdosa. Nah, justru mereka mencela Yesus karena mereka justru menganggap Yesus bodoh sekali. Dia sudah orang besar, guru yang dihormati. Kok dia mau bergaul dengan orang-orang seperti itu? Gitu. Inilah yang juga membuat mereka jadi benci atau mencela Yesus. Perbuatan demikian sangat tidak sesuai dengan martabat Yesus. Jika ia benar seorang rabi, dia sebagai ahli agama, Yesus sebagai guru orang Yahudi, mestinya nggak boleh bergaul dengan orang-orang seperti itu. Itu menurut para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu mereka menegurnya karena makan bersama dengan orang-orang berdosa yang sangat bertentangan dengan adat istiadat leluhur mereka. Nah, karena itu menurut leluhur mereka, itu tata adat istiadat mereka dan peraturan agama mereka nggak boleh bergaul dengan orang berdosa. Nah justru itu orang berdosa itu yaitu kutuk Tuhan, biarlah mereka dikutuk Tuhan. Nah jadi mereka orang-orang yang sudah hidup di dalam agama Yahudi, dalam adat istiadat Yahudi itu dilarang justru bergaul dengan orang-orang para pemungut cukai dan orang berdosa itu. Nah, kita akan masuk kepada diskusi amang-inang diantar oleh renungan dan beberapa pertanyaan. Di mata Tuhan lebih menyenangkan melihat bangsa-bangsa bukan Yahudi berbalik dan orang berdosa bertobat serta beribadah kepada Allah. Dan itulah yang lebih disukai Tuhan daripada melihat orang-orang Yahudi yang tekun menjalankan ibadah mereka hanya karena rutinitas. Jadi Tuhan lebih menyukai pertobatan daripada rutinitas dalam melakukan ritual agama. Ya, sebagai pengantar diskusi, yang pertama, mengapa Tuhan Yesus lebih senang melihat para pemungut cukai dan orang berdosa bertobat daripada para ahli Taurat dan orang Farisi yang terus menjalankan rutinitas kehidupan agama dan ritual mereka. Dua, mengapa para ahli Taurat dan orang Farisi membenci Yesus? Apa yang digambarkan dalam dua perumpamaan ini? Ketiga, bagaimana kita terhadap orang Farisi dan para ahli Taurat tersebut? Apa yang mirip dengan mereka dari keadaan dan sikap kita yang sehari-hari juga? Jangan-jangan kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi itu. Oke, baik Amang-Inang, terima kasih. Silakan ditutup share screen-nya Amang. Kita akan lanjut dengan diskusi. Kami serahkan waktu kepada kita, tetapi supaya sehemat mungkin kita bisa selesaikan jam 9 semua acara kita sampai doa syafaat. Silakan Amang-Inang. Halo, suara saya bisa didengar? Kedengaran, Amang, kedengaran. Oh, baik. Oke, silakan. Ya, Amang Sintua Marwata, silakan. Ya, untuk menghemat waktu, terutama untuk Amang ya. Kenapa terjadi perbedaan pemahaman dari orang Farisi dengan ahli Taurat soal konsep bahwa mereka yang didasari oleh adat istiadat mereka tadi yang seperti disebutkan pendeta. Akhirnya apa yang dipikiran mereka dengan apa yang dipesan Yesus ya sangat bertolak belakang. Artinya ada aturan yang mereka buat yang menurut Yesus itu tidak benar. Dalam Yahudi artinya Farisi ada pembatasan. Sedangkan Yesus
datang ke dunia. Jadi tidak ada pembatasan antara Suaranya saya tidak setelah dengar. Yesus memberikan perintahnya, ya sering sikap-sikap Farisi dan ahli Taurat ini masih ada, artinya masih ada di orang-orang Kristen lah yang bersikap seperti ini, sehingga kadang-kadang menjadi batu sandungan untuk jemaat-jemaat yang lain. Di situ saya pikir ininya bagaimana kita memahami tugas atau misi Allah terhadap dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk memisahkan. Artinya kalau ada pemahaman yang sangat berbeda yang kontraproduktif dengan ajaran dari Yesus, ya ini yang menjadi tantangan buat kita sekarang sebagai pengikut Kristus, agar sikap yang di sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan juga ketentuan kebiasaan adat istiadat mereka ini, sehingga tidak mendukung apa yang dipesankan atau apa yang tugas untuk penyelamatan, untuk pemberitaan kerajaan surga. Jadi bagaimana kita supaya sikap seperti pada nats kita hari ini untuk menyelamatkan atau memberikan perhatian terhadap orang-orang ini. Jangan sampai mereka, dan itulah yang menjadi beban saya pikir, sehingga saya selalu memasukkan orang-orang Kristen yang hilang dari antara kawanan atau kumpulan domba ini, yang harus kita selamatkan bagaimanapun caranya, dan harus bersabar dan minta permohonan kepada Tuhan agar mereka kembali, sehingga seperti nats ini kita bersuka dalam sukacita untuk menerima kembali. Dan walaupun hanya kalau dilihat secara matematis 99 satu, ya udahlah, kalau hilang satu sepertinya kalau hukum dunia kan sepertinya tidak ada masalah, tetapi oleh hukum kerajaan surga bukan masalah jumlahnya tetapi hilangnya, sehingga dia akan bisa bertobat kembali seperti apa yang telah diimani dia. Itu aja Mang yang bisa saya lihat dari dua perumpamaan ini, agar satu orang pun itu tetapi berharga di mata Tuhan untuk diselamatkan dengan berbagai cara, dan itu merupakan tanggung jawab orang-orang percaya. Terima kasih Mang, dengan ini ya dari saya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke Amang Washington, silakan Amang. Ya Mang, saya sedikit aja Mang. Saya melihat di nats ini ada dua bagian Mang. Satu masalah Farisi yang merasakan bahwa mereka lah sebagai bangsa yang telah dijajah oleh bangsa Roma pada waktu itu. Jadi di antara orang Yahudi yang kekuasaan itu sebenarnya orang Farisi ini, dan menguasai, bahkan merasa bahwa mereka tadi seperti yang katakan, mereka udah nggak perlu macam-macam lagi, mereka udah diakui sebagai pemimpin keagamaan gitu. Dan itu juga terjadi juga di tengah bangsa kita, bagaimana kaum MUI jadi pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, dan menentukan sekali gitu. Ini yang ditentang sebenarnya, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri waktu mengajar itu,
bagaimana perilaku mereka yang munafik, perilaku mereka yang sebenarnya hanya menyuruh tapi tidak mau menerima beban itu yang sering dikemukakan oleh Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang mereka tidak setuju dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan menganggap rendah, artinya menganggap siapa ini, dan kemudian di kalangan kaum duafa lah misalnya seperti para nelayan itu semua, sehingga mereka memandangnya sangat tidak mungkin lah, tidak dapat memimpin. Tapi ternyata Tuhan Yesus pada waktu itu mempengaruhi sangat banyak, bahkan pada waktu menjelang disalibkan itu di acara Palma kan, mereka semua menyambut habis-habisan sepertinya. Tapi setelah Yesus mengajar, setelah Yesus dan ini adalah merupakan gambaran daripada apa yang dilihat Tuhan Yesus setelah dia nanti meninggalkan para muridnya, naik ke surga, kemudian itu yang satu hal yang dipesankannya, akan dombanya yang hilang, dan itu menjadi sebenarnya dia ceritakan ini mengenai domba yang hilang ini sebagai bagaimana kerajaan Allah terhadap orang yang hilang. Dan sebenarnya pada waktu Yesus itu di waktu masih mengajar itu, dia melihat bagaimana sebenarnya menyelamatkan seperti seperti pelacur yang kembali akan sangat setelah dibebaskannya dari keinginan yang buruk itu dan dilepaskannya, mereka juga berbahagia. Dan Tuhan Yesus mengingatkan nanti kita akan seperti itu juga, bahwa setelah dia naik ke surga, dia akan tetap mengingatkan, tetap jaga domba-dombaku, jangan sampai ada yang hilang. Dan seperti itulah gambarannya, kita harus tetap waspada, jangan sampai ada domba yang hilang itu, dan carilah seperti dia juga mencari domba yang hilang itu dan meninggalkan yang lain, karena yang lain itu bisa terus berjalan sendiri sebenarnya, tapi yang hilang itu akan dicari untuk ditemukan dan kembali kepada jalan benar. Itu aja Bang saya kira. Terima kasih yang mengingat. Ya, sambil berjalan menunggu, nanti pokok doa yang disampaikan Amang Jarudin, tolong didoane saja ya. Ya, doakan. Ya, silakan siapa yang berikut. Kabar Amang Guruku? Amang Guru Gerhard, apa kabar Amang Guru? Yuk, siapa yang berikut? Silakan. Lesin Tua Marbun. Saya takut-takut ini Amang sebetulnya. Kenapa takut-takut? Ngomong pertobatan ini Amang. Serem-serem. Tapi saya coba dikit Amang ya. Saya apa ya? Kalau saya memang mau ajak semua kita lah supaya jangan bikin rumit soal pertobatan ini, apalagi ketika kita mau mengajarkan, mau memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, yang saya pikir itu yang dialami oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu gitu ya. Apa salahnya Tuhan Yesus ada bersama-sama kita, jangan sebut mereka penjahat atau pemungut cukai dulu lah harusnya. Kalau kita mau hidup di saat itu ya, kita manusia sama-sama aja gitu, sama-sama manusia begitu. Nah, tapi saat itu dibikin ribet sama orang-orang ini tentang bagaimana
tentang orang jahat, kemudian tentang pemungut cukai. Nah, terus ke kita hari ini bagaimana supaya kita berusaha ketika mau menjangkau orang-orang yang seperti domba tersesat ini pun, saya pikir kita harus berusaha seperti Yesus. Ya, Yesus mencoba menyederhanakan pemikiran atau pola pikir atau mindset begitu ya, orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu, ya dengan perumpamaan domba yang hilang itu, domba yang hilang. Dan harusnya hari ini untuk orang-orang yang sudah hidup di zaman lebih modern lagi dari masa Tuhan Yesus dulu, kita nggak perlu lagi sebetulnya harus diberikan atau diajari lagi dengan perumpamaan-perumpamaan ini menurut saya gitu. Artinya kalaupun kita masih baca tentang perumpamaan domba yang hilang itu hari ini, ya, bagaimana kita betul-betul bisa belajar lebih dalam lagi tentang menjangkau orang-orang yang tersesat. Jadi saya jadi teringat, Amang, kita pernah bercanda di forum ini, ada orang pelayan begitulah ya, dia melayani ke naik klub, kita bilang saat itu, ke klub malam gitu ya, tapi gak mau. Nah, kita saat itu tertawa terkekeh-kekeh di forum kita ini. Saya lupa pas topik di mana gitu ya. Saya nggak tahu, pikiran saya tiba-tiba jadi, wah, pikiran saya yang lalu jangan-jangan salah gitu. Sekarang adalah oke, kita bisa tetap ada di sekitar mereka, tapi bagaimana kita bisa seperti Yesus, kita nggak hanyut gitu, nggak terbawa arus ketika ada di sana. Nah, ini mungkin jadi nambah pelajaran Amang lagi ini, gimana ke depan ini kalau kita mau menjangkau orang yang tersesat. Dan ini saya pikir orang yang paling tersesat, Amang. Ini bukan lagi sekedar dia nggak pernah ke gereja. Wah, ini luar biasa nih, Amang. Ini bukan lagi sekedar, bah, tari DB Amang sianu di gereja, nggak 6 bulan, nggak hampir 1 tahun gitu kan. Apalagi kalau, wah, ini saya sering sekali dengar khotbah Amang dan Inang Pendeta misalnya di gereja yang menyindir jawabnya, kalau janganlah kita pula ke gereja hanya pas Natal, pas Paskah, habis itu tarida be, katanya gitu kan. Saya pikir lebih dalam dari itu lagi ternyata yang kalau kita pikirkan di firman Tuhan hari ini, bukan lagi sekedar, wah, dia kemana, nggak pernah lagi ke gereja gitu. Tapi seperti ibu perempuan yang mencari dirham tadi lah. Dia bahkan sangat terbatas, tapi bagaimana dia bisa menyapu ke sudut-sudut paling tidak terlihat sampai dirham dia itu akhirnya ketemu gitu. Jadi saya pikir kita harus lebih dalam dan lebih jauh lagi merenungkan firman Tuhan hari ini, bagaimana supaya kita lebih jauh lagi juga menjangkau orang-orang. Saya pikir kalau kita juga bicara Minggu Trinitatis ini ya, gimana supaya orang-orang, bahkan bukan hanya orang Kristen ini juga, Amang ya, bukan hanya orang Kristen yang nggak pernah ke gereja atau berbuat jahat yang kita perlu jangkau lagi, tapi orang-orang yang belum percaya Tuhan pun kita perlu sapu ini, kemana ini kita pergi, supaya mereka percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu. Itu mungkin yang bisa mungkin kita bisa diskusi bersama-sama, apa pola pikir kita yang perlu kita ubah lagi ke depan ini,
melihat tantangannya memang semakin berat. Dan kalau kita bicara kejahatan ya, kalau kita bicara kejahatan apalagi hari-hari ini, itu kita perlu belajar firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Dan satu hal memang yang saya pelajari ya, kalau kita mau menjangkau orang-orang yang bertobat, ya kita juga dulu lah yang bertobat gitu. Kita do perjulu bertobat baru boy mangarahod dong ata bertobat. Nah, saya pikir seperti Daud hari ini begitu, Daud yang kita baca di epistel kita, ya saya terkesan tadi dengan ayat 1 dan 2 itu, malah hanya dengan ayat 1 dan 2 epistel hari ini, bagaimana ketika Daud mau menerima Nathan gitu. Saya pikir ini tentang dikoreksi Tuhan. Dan lagi-lagi kita bicara pelayanan, Amang. Pelayanan di gereja kita, pelayanan rohani kita, ini kita harus betul-betul bongkar hati kita, buka hati kita seluas-luasnya. Apalagi sih sebetulnya yang perlu dikoreksi dari pelayanan kita gitu. Tadi saya dengar profil singkat dari Jemaat Amang di Medan misalnya, yang menurut Amang Sihombing, wah ini lamban sekali perkembangannya begitu. Amang Ramli dengar-dengar sudah ada di sana ketika kuliah dan pelayanan di daerah situ, dan ketika ada lagi hadir di sana beberapa waktu lalu, loh kok masih gini-gini aja ya gitu. Nah jadi makanya tadi saya juga nyeletuk ke Amang dan Inang sebelum Amang tadi gabung, Amang pendeta ini semoga lah ketemu jodohnya gitu, ketemu jodohnya yang bisa klik, bisa saling bergandengan tangan gitu, mengembangkan gereja di tempat Amang sekarang. Ya saya pikir harus, dan saya yakin Amang nggak, ini khusus untuk Amang nih, Amang nggak satu kebetulan ada di gereja yang ada saat ini. Saya nggak tahu seperti apa gambarannya tadi, tapi saya percaya Amang tidak kebetulan ada di sana. Amang terus berdoa. Berdoa itu saya pikir menyapu itu, Amang, kayak menyapu gitu, supaya Amang ketemu sintua-sintua yang hebat, anak-anak muda terutama juga, yang calon-calon sintua misalnya, Amang bisa rangkul supaya bisa ya berkesehatian begitulah ya, berkesehatian kayak orientasi pelayanan HKBP tahun ini. Mudah-mudahan setelah itu orang-orang bertobat semua datang ke gereja Amang ini. Domba-domba di Medan sana yang tersesat semua datang ke gereja Amang, dan gereja Amang paling top lah di Medan sana. Itu aja mungkin Amang yang bisa saya petik dari khotbah kita hari ini. Terima kasih, Amang. Baik, terima kasih, dan saya juga sangat bersuka cita dengan kebersamaan kita ini. Jujur setelah saya 2 minggu di sini, saya sepertinya mendapatkan satu kesempatan memberikan orang bersuka cita gitu. Artinya ya jemaat yang saya layani sebenarnya memang punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik oleh hamba Tuhan yang betul-betul. Nah karena itulah saya bukan menyombongkan diri ya. Jadi hilang keangkuhan saya yang menganggap harusnya saya di sana, harusnya saya di jemaat yang besar yang saya mau mengerjakan sesuatu yang besar gitu ya. Jadi hilang itu. Setelah saya 2 minggu di sini, jadi memukul dada saya, menganggap waduh, memang mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari seorang hamba Tuhan yang betul-betul mau melayani. Begitu saya pikir. Makanya artinya saya jadi bersyukur, bersuka cita. Walaupun saya lihat jemaat saya itu tukang beca, yang parengge-rengge, tukang parkir, rumahnya di pinggir rel. Karena gereja ini nggak sampai 100 meter dari rel. Dan jemaat kami itu banyak sekali yang di pinggir rel yang sekarang sudah terkena perluasan rel, jadi dipotong hampir habis rumahnya itu. Nah jadi itulah kondisi jemaat saya. Tapi itu tadi setelah saya katakan 2 minggu saya, memang ini harus, mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Karena itu mungkin saya diutus Tuhan ke sini. Saya pikir begitu. Ya, doakanlah saya terus sama ya. Selamat melayani terus, Amang. Semangat melayani terus, Amang. Saya jadi sangat bersuka cita ini dengan melihat 2 minggu. Dan sebelah mana itu Amang itu? Di daerah Helvetia masih, tetapi yang di pinggir rel,
Jalan Perkutut. Mau ke Begini, Helvetia, Mang. Inang Rosalia, Oh, mau ke Helvetia, sebelum Begini- rel itu, sesudah rel masuk ke kiri tuh, Helvetia. Iya. Sebelum Jalan dapat simpang Perkutut saya Helvetia. tahu. Begini, Mang. Jalan Saya Perkutut saya saya mau tahu. lihat, saya buat perbandingan, Mang ya. Jalan besarnya Perkutut. Ya, jalan besarnya Perkutut saya tahu itu. Ya, Perkutut nanti ada gang itulah, gereja kan. gang gereja ke arah Ya. relnya itu. Kalau dari Jalan Perkutut dia belok kiri, gang gereja itu sudah, ya rel itu nggak sampai, ya dekat rumah kami ini 50 meter dari rumah kami rel kereta itu. Oh. Begini, Mang. Saya mau buat perbandingan, Mang. Ya. Masalah Jumat ini. Baru-baru ini kan itu Amang David Farel Siboya, Ya. kan itu sekarang sudah pensiun. Ya. Jadi pada waktu acara pensiunnya itu kita melihat bagaimana Jumatnya itu yang mungkin kontradiksi sangat bertolak belakang dengan Jumat Amang Betul. di Jalan Jambu. Betul. Ya kan, mereka merasa bahwa pelayanan Amang David itu sungguh-sungguh memuaskan mereka, dan betul-betul saya ikuti acaranya itu ya, lewat Zoom, bagaimana mereka jemaat Jalan Jambu itu begitu mengagumi, begitu mengasihi, begitu baiknya pelayanan Amang David Farel Siboya itu. Saya kira dengan jemaat Amang yang bertolak belakang 180 derajat kondisinya, mereka juga seperti Amang bilang ingin mendapatkan pelayanan yang sama, dan artinya setiap orang itu merasakan salibnya sama aja, sama-sama berbeban yang sama dengan kondisi ekonomi yang berbeda tentunya. Tapi mereka membutuhkan pelayanan, dan juga di gereja Amang juga dengan kondisi ekonomi yang berbeda, tapi juga membutuhkan pelayanan itu juga saya kira, Amang. Dan memang seperti yang Amang bilang, bahwa memang mereka membutuhkan pelayanan. Semoga Amang dengan demikian nanti mereka juga merasa lebih mengenal sukacita itu, gitu kira-kira, Amang. Kita harap begitu, Amang. Baik, terima kasih Amang. Shalom Amang Sintua PTM Panggabean, apa kabar di Pontianak? Suaranya masih tertutup Amang, masih mute. Terima kasih bergabung. Sehat Amang ya? Sehat. Ya, bagaimana kabar di Pontianak? Aman, sentosa aman. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Udah lama nggak Silakan muncul, Amang nih. dengan refleksi dan tanggapan kita atas firman Tuhan ini, silakan. Inang Liduane ada resen nih, Amang. Ya, itu Liduane. Shalom buat Oh kita ya, sudah semua. resen dari tadi rupanya. Ya, Shalom, silakan. Inang. Silakan. Dari 4 Di bungkus. nama Tuhan, ya. Kalau Bulan malam depan. ini kita sharing untuk kebenaran firman Tuhan ini, memang ya target sebagai orang panggilan, ya. Target kita sebagai orang panggilan itu bukan hanya dipanggil, bahkan ketika kita sudah dipilih Tuhan itu memang kita memang harus fokus ya. Fokus dalam arti seperti Amang Marbun bilang, tidak bisa bermain-main. Sekali kita sudah menerima kebaikan Tuhan, keselamatan, berita keselamatan yang dari Tuhan itu, yang setelah sampai kepada kita, memang kita tidak bisa istilahnya menganggap cukup buat saya. Tapi saya bersyukur pada malam hari ini firman Tuhan tentang jiwa ya. Memang tugas pokok kita dari panggilan Allah ini adalah untuk jiwa yang tersesat, yang terhilang. Jadi seperti ya, saya bukan menghakimi, cuman di gereja saya itu memang target utama itu kita orang panggilan ini memang di konseling habis. Ketika kita sudah sungguh-sungguh, jadi kita dipilih sebagai untuk tim pelayan itu di konseling habis. Tapi tujuan utama jiwa. Target jiwa itu harus ada untuk target jiwa untuk setiap kita. Ataupun kalaupun tidak dapat jiwa istilahnya untuk kita rekrut untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan,
Yang penting kita sungguh-sungguh dulu mereka itu di dalam Tuhan. Baru ketika mereka sudah menyadari, baru paling kami gabungkan untuk homsel. Homsel dalam arti perpunguan per minggu gitu, setiap minggu. Tapi kita bersyukur dalam hal ini Tuhan menginginkan kita bukan hanya untuk mengerti firman Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi tim pelayan atau sebagai hamba Tuhan, tapi karena kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan ini berkualitas, berkarakter untuk jiwa. Jiwa-jiwa, banyak jiwa-jiwa sebenarnya. Kalau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan jiwa, tuayan banyak, tapi penuai-penuai tidak ada. Ini yang Tuhan tangiskan, kami tangiskan selalu. Tuhan katakan banyak tuayan, tapi penuai-penuainya di mana ini orang-orang? Jadi dalam target jiwa ini, jadi kita bukan hanya menyerahkan diri. Ketika kita dipanggil Tuhan, apa kado apa yang terindah yang kita mau berikan kepada Tuhan? Kamu lihatkah itu yang tetanggamu itu atau ini kan pasti tanyakan seperti itu. Jadi kalau dalam seperti Amang Siagian tadi katakan, saya dulu berpikirnya maunya istilahnya hamba-hamba Tuhan kan selalu pengen di kota besar, yang banyak jiwa yang sudah tinggal masuk seperti di karismatik juga seperti itu. Kalau bisa sudah tinggal menggembalakan. Tapi ketika saya punya gereja ini dari mulai satu gereja, satu ruko menjadi 2 dan menjadi 12 ruko dan dibuat lantai 3 pakai lift. Kita punya gereja jiwanya sudah ada 1000 lebih jiwa. Kami sampai 4 kali ibadah. Ketika saya merasa nyaman di zona, memang berjuang dari satu ruko menjadi 12 ruko pakai lift. Memang kita dengan fokus doa. Kita mau harus jangkau jiwa-jiwa, punya target sekian jiwa-jiwa. Kita juga sempat bilang, ini pendeta bagaimana ini pendeta ini kok mau bangun gereja sedangkan dana kas kita seperti sekian. Ada uang Tuhan banyak, mari pakai lututmu, cari jiwa juga kau pakai lutut. Siapa yang mau datang? Setelah dibangun gereja ini 12 ruko, begitu cukup besar, merasa ada seperti otoritas hamba Tuhan kami yang memimpin kami ini. Tapi kami tetap digodok terus. Memang oke, saya puji Tuhan mempunyai hamba Tuhan seperti hamba Tuhan yang menggodok kami ini. Jadi diutamakan Anda tidak berkualitas, Anda tidak pantas, Anda tidak menjadi anak Tuhan yang sungguh kalau Anda tidak memperhatikan jiwa. Jadi kami target jiwa yang dilihat atau kunjungan gitu ya. Ketika kita 1 minggu ini di konseling, tugas Anda 1 minggu ini apa? Apakah dalam minggu ini kau ada cari jiwa atau kunjungan jiwa? Bagaimana keadaannya? Siapa dia? Siapa namanya? Tulis dan doakan supaya dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dapat dibaptis. Seperti itu targetnya. Memang. Tapi setelah kita zona aman ini, saya juga merasa aman, enak. Tersandunglah ada masalah hamba Tuhan kami ini. Akhirnya kami terpencar-pencarlah semuanya. Sinode ambil alih. Akhirnya sempat saya bertanya-tanya, ini senior-senior saya kok pada pindah gitu, saya pikir. Buka gereja di samping gereja kami itu. Kok pada pergi semua, ada masalah apa? Mungkin saya kurang peka juga, tapi lama-lama saya sadari, kamu kurang peka, begini, dia cerita seperti itu. Tapi saya lihat jiwa ini semakin membuka. Jadi di dalam satu ruko di Malakau Country di Pondok Kopi itu, sekarang yang dulu hanya kami satu gereja itu, sekarang jadi ada 17. Tapi yang 17 ini memang jadi bercabang gitu. Kami sendiri mengundurkan diri, membuka sendiri. Anak-anak saya bilang gini, aduh mama kenapa sih kau pada gereja yang kecil? Mama nggak mau bahasa hanya ingin zona aman, dilihat gedungnya bagus, hamba Tuhannya oke dipakai Tuhan luar biasa. Tapi ketika Tuhan izinkan saya di gereja yang kecil, yang kami mengontrak awalnya, mengawali, saya sejahtera di situ. Saya sejahtera. Jadi kami sudah punya modal ya dalam arti pembinaan hamba Tuhan kami yang pertama. Kami sungguh-sungguh benar digodok itu di dalam sekarang ini, walaupun jiwa-jiwanya seperti jiwa-jiwa tidak boleh dikatakan menengah ke bawah, jiwa-jiwa yang kami saat ini. Tapi saya percaya, saya rindu hanya yang walaupun sedikit tapi berkualitas,
yang tidak gampang tersinggung, yang tidak gampang mengundurkan diri, yang tidak gampang meremehkan pelayanan seperti itu ya. Kita harus benar-benar berkualitas. Jadi setiap minggu itu kita ditanya, kemana tuh minggu ini? Apa yang Anda lakukan? Siapa yang Anda doakan? Seperti itu. Jadi saya senang sekali untuk kalau tentang dikatakan jiwa ini, memang banyak jiwa, tapi penuainya tidak ada. Jadi Amang pendeta bilang ingin di tempat yang besar, tapi saya mau di tempat ini. Itu yang mantap. Jadi kita mulai dari dasar, punya gereja atau dari pokoknya tidak punya tempat gereja, dia gereja jalan-jalan. Kami temuin, kami rekrut, kami gabungkan kepada kami. Ada dulu sempat dari gereja dan saya bilang saya seperti itu. Kalau naik hodo jiwa nami bu di sana hal belum puasa tinggal bersama kami di gereja kami, dalam arti kan mungkin dia tidak kenyang di sana. Di sini harus kita kenyangkan dengan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Jadi jangan kita ini seperti orang sudah mengenal Tuhan, sudah banyak baca firman Tuhan, sudah ada seperti pendeta saya bilang, saya 120 sekian sekali baca. Tapi kita harus mempunyai karakter untuk jiwa. Jadi memang target-target kami itu adalah untuk mencari jiwa gitu. Satu tahun itu harus ada satu, paling sedikit satu. Ada terus dalam bentuk doa, dalam merekrut untuk komsel, untuk memberitakan kunjungan yang mungkin kita bisa lihat apa yang kurang, buatnya mungkin ya ada masalah ekonomi. Kalau bisa kita akan bantu gitu ya. Tapi kami bersyukur di gereja saya ini memang benar tertempa. Saat ini gereja kami ini kecil, cukup kecil yang sekarang ini kerja ini. Tapi kami sangat bersukacita di situ. Jadi tidak ada yang kayak model-model cengeng lah. Di HTIC misalkan gitu diomong-omongin, enggak ada lagi bahasa tersinggung. Terus menyingkirkan keegoisan, tapi mengutamakan Tuhan seperti itu. Jadi memang tak perlu saya seperti kemarin jiwa, tapi jiwa-jiwa yang enggak jelas. Tapi puji Tuhan kami semua memang tertarik kepada jiwa-jiwa dan target untuk jiwa-jiwa. Karena Tuhan menginginkan jiwa-jiwa. Tuhan suka menangis ini banyak jiwa-jiwa, tapi penuainya di mana? Maka yang seperti si Tuhan memanggil, maukah kau di Petrus ya dicari untuk penjalaman. Banyak contohnya di firman Tuhan ini. Tapi satu hal yang kita mengerti, ketika kita tahu firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan. Mereka yang tidak tahu itu, aduh rugi sekali kita tidak memberitakan. Mari kita beritakan firman Tuhan. Diterima tidak diterima, baik tidak baik keadaannya, mari kita jalankan seperti itu. Jadi saya bersyukur kita tidak hanya untuk, kalaupun kita melayani satu pelayanan tidak untuk yang megah atau yang ini, mari kita cari pelayanan yang ada tantangan gitu ya. Tinggal datang ke gereja enak-enak, pulang sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai penatua-penatua datang pulang, saya rasa tidak berkualitas lah, tidak etis lah ketika dia menerima karya keselamatan yang besar itu, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini memang harus digodok itu ya. Walaupun ini mungkin semua di sini orang HKBP ya, para HKBP memang ada sermon, saya suka, mereka juga ajak saya, ayolah ikutlah satu kali gitu ya. Tapi saya ikutin beda dengan kami. Kami tuh memang langsung per orang per person ditanya-tanya apa pendapatmu, bagaimana dari ayat ini, bagaimana tanggapanmu, seperti itu. Memang digodok, tidak hanya untuk hanya nyanyi pujian, marende, firman Tuhan pulang, tidak. Tapi memang kami tujuannya homesel itu untuk pemuridan yang sungguh. Jadi kita dulu murid, kita harus punya murid dan memuridkan. Jadi berkesinambungan seperti itu. Jadi puji Tuhan semua, aku tahu di grup ini semua sudah menerima berita keselamatan yang luar biasa itu. Tapi marilah kita menjadi pencari jiwa. Itu yang intinya yang Tuhan inginkan, kita menjadi orang-orang yang bisa berdampak.
Jadi ketika kita berdampak, luar biasa ya, ada bahasa tersendiri yang bahagia, sangat bahagia, yang tidak bisa diambil orang. Sungguh kita bahagia sekali ketika kita jalankan amanat agung ini. Memang saya bersyukur, sangat bersyukur sekali walaupun gabung di HKBP dan saya ingin ngapain mau gabung di HKBP, gimana rasanya? Sudah saya butuh firman Tuhan. Jadi dari teman-teman juga Amang Inang di sini banyak ilmu yang saya dapat, banyak apalagi dari Amang Bernard ya. Saya lihat Amang Bernard sungguh luar biasa dipakai Tuhan, pengurapan Tuhan terjadi. Saya ketika merenungkan firman ini suka sering menangis. Luar biasa ya, urapan-urapan baru tercurah bagi Amang Bernard ini. Terima kasih Tuhan. Banyak juga hamba-hamba Tuhan ataupun yang saya tahu hanya rutinitas gitu ya. Jadi kita maunya di sini kita mempunyai target ya. Walaupun jadi begini Amang, begini Nang, saya mau coba interrupt dulu nih Nang. masalah jiwa tadi sebenarnya saya lihat ya seperti di gereja-gereja yang karismatik. Pada umumnya itu mencari jiwa, makanya ada seperti kompetisi pelanggan gitu. Hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya kita mencari jiwa ini sebenarnya kita harus mendalami apa sebenarnya waktu Tuhan Yesus melihat jemaat itu, Tuhan Yesus melihat bahwa mereka seperti tidak punya gembala gitu. Mereka tidak punya gembala, mereka juga nggak tahu apa sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan itu kan itu. Apa untuk mencapai sukacita itu dan segala bentuk kehidupan ini kan gitu. Jadi artinya sebenarnya yang kita dambakan itu sukacita seperti apa. Nah ini yang harusnya disadari. Kadang-kadang gereja-gereja karismatik ya mereka berusaha mencari jiwa, sebenarnya mencari anggota sebanyak-banyaknya dengan motivasi apa. Saya juga ya memang kelihatannya mereka begitu antusias ya, memuji terus, memuji bersukacita ya, seperti itu. Dan mereka merasa terlupa semua penderitaannya. Ya kan, pada waktu mereka melakukan pemujian itu, mereka bersukacita. Tapi sebenarnya hanya anggota karismatik ya, yang sebenarnya tidak tahu dia apa yang harusnya dikejarnya gitu. Kebahagiaan seperti apa sebenarnya kebahagiaan yang sejatinya yang membuat manusia itu bahagia. Bukan kebahagiaan seperti ekonomi yang lebih baik, bukan. Tapi harusnya seperti Amazing Grace itu loh, lagu Amazing Grace itu. Bagaimana orang di dalam penderitaannya, tetapi mendapat suatu kekayaan, harta surgawi yang lebih dari apapun yang pernah dimilikinya. Ini yang sebenarnya jemaat itu harus disadarkan, apa sebenarnya yang harus dijangkaunya, kebahagiaan seperti apa. Bukan harta, bukan karena itu semua akan ditinggalkan. Tapi terlalu terpengaruh oleh harta dunia ini dan sukacita yang sesaat itu. Itu yang sebenarnya yang menjadi perjuangan terhadap warga yang seperti yang dihadapi oleh Amang ini, tetapi dalam keadaan ekonomi yang sulit, tapi mereka bersukacita, sukacita di dalam Tuhan. Itu yang sepertinya yang harus menjadi sarankan, yang menjadi tujuannya. Sukacita seperti apa sebenarnya yang digambarkan oleh Yesus mengenai sukacita di dunia ini, bukan karena ekonomi, tapi karena pertama sudah dilepaskan oleh Tuhan dan menerima sukacita itu. Jadi sukacita seperti itu sebenarnya yang digambarkan, yang Tuhan Yesus seperti memberitahukan mengenai bahwa kerajaan Allah itu adalah seperti seorang yang mencari harta karun, setelah dia menemukan, kemudian dia menutup kembali dan menjual semua hartanya untuk membeli harta karun itu. Harta karun itu apa? Harta karun itu adalah sukacita abadi yang bersumber dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seperti Amazing Grace itulah, lagu Amazing Grace. Waktu sudah makin habis, nanti ada waktunya, Mang. Gimana, Nah? Mang, saya interupsi dulu sedikit. Saya mau tanya Mang Pendeta.
Sebenarnya emang anak ini kan ada 100 domba, 99 yang tinggal 1 yang hilang. Sebenarnya emang ini maksud dengan anak domba yang hilang itu kategorinya atau kriterianya apa ya, Mang? Apakah yang misalnya kita sudah masuk dalam suatu, misalnya kita sudah menjadi pengikut Kristus, kemudian kita lari menjadi pindah agama atau menyembah agama lain, ataukah kita tidak mau lagi ke gereja, ataukah memang kita tidak mau tahu lagi dengan gereja kita? Jadi yang domba hilang itu yang mana ya, Mang ya? Karena lain-lain saya lihat jadi pokoknya karena bisa juga selama ini yang saya tahu, Mang, bahwa domba yang hilang itu adalah orang yang sudah murtad. Saya selama ini yang saya tahu begitu. Jadi tapi mikir saya jadinya katanya mencari jiwa-jiwa domba yang hilang. Apakah itu termasuk pindah gereja lain? Apakah termasuk misalnya nggak pernah ke gereja lagi, atau pindah sinode, jadi dikatakan domba tersesat? Ya saya bingung juga, Mang. Ya, yang pasti dari berbagai kalangan yang disebut yang hilang itu, dia belum mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Dia belum menerima Tuhan Yesus itu. Apakah yang tadinya sudah Kristen meninggalkan kekristenan, ataukah memang yang belum pernah menjadi orang Kristen dan tidak pernah sama sekali mengenal Yesus. Nah, itu termasuk dari kategori domba yang hilang itu. Nah, karena itu justru bagaimana yang 99 ini, karena kita kan bukan domba dalam arti binatang ya, ternak. Tapi kita manusia yang memang sudah ada di dalam kandang, dalam keselamatan, melihat yang hilang itu, ya sebenarnya bukan hanya satu yang mau dicari kan, tetapi itu hanya sebagai sebuah perumpamaan. Sedangkan yang satu itu saja Tuhan Yesus sudah begitu upayanya untuk menyelamatkan. Lama, begitu banyak di dunia ini, ya harusnya semua harus bergerak. Jadi yang 99 ini pun jangan hanya puas untuk dirinya, diam di dalam kandang, hanya senang-senang untuk mereka. Nah, jadi kesadaran seperti itulah yang harus dibangun. Ketika yang 99 ini memang benar-benar sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus, ya mereka juga harus mencari. Jangan hanya senang untuk keselamatan sendiri. Nah, jadi kategori yang hilang itu ya banyak. Yang pasti dia belum menerima Tuhan Yesus, belum selamat lagi ya. Nah, jangan-jangan kita sendiri juga yang sudah ada dalam jangan-jangan kita yang sudah dalam kandang 99 ini justru kita yang hilang. Karena apa? Karena kita tidak peduli dengan begitu banyaknya yang harus kita cari. Nah, jadi keselamatan kita itu tidak bekerja. Kita itu hanya zona aman begitu. Nah, ini yang justru lebih parah. Nah, sama seperti kisah yang dibuat Yesus perumpamaan anak yang hilang ya. Yang 2 bersaudara itu. Yang hilang siapa yang sesungguhnya? Si sulung yang di rumah. Si sulung. Karena apa? Dengki benci dia ketika yang hilang itu sudah dapat kembali. Nah, justru dia yang jadi hilang. Nah, ini juga menjadi komparasinya, perbandingannya. Oke, baik. Inang Sintu Arlice sudah dari tadi riset. Silakan, Inang. Iya. Makasih, Mang. Hanya 1-2 menit aja, Mang. Karena ini mau doa lagi. Iya. Yang pasti bukan apa ya, Mang. Hanya refleksi perenungan bagi saya pribadi, artinya pembelajaran. Yang pertama, pertobatan yang Tuhan inginkan, ya kita harus bertobat setiap hari, bukan ada istilahnya lihat situasi. Saat happy nggak ada pertobatan, saat duka baru bertobat. Itu yang Tuhan inginkan, seperti keputusan yang diambil Raja Daud, betul-betul bertobat, datang dengan hati yang hancur. Jangan seperti Raja Saul mengambil keputusan yang salah, mengeraskan hatinya, tidak mau datang kepada Tuhan, sehingga roh Tuhan meninggalkan dia. Jadi kita ambil seperti Raja Daud, betul-betul bertobat yang sesungguhnya, itu yang Tuhan inginkan. Kemudian yang kedua, Amang, ya kalau firman Tuhan katakan, mari kita bertobat. Kalau sudah kita awali dengan roh, mari kita akhiri dengan roh. Jangan kita akhiri dengan daging, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh, menghasilkan buah roh itu menjadi bagian dalam hidup kita. Itu pelajaran yang saya ambil, Amang, dari yang Amang berikan. Terima kasih banyak, sudah sangat mengkoreksi, terutama hidup roh sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian untuk Amang, yang kami lihat itu, Amang, waktu di Maranatha, artinya
luar biasa ya Mang ya. Bukan kecil gereja itu Mang, karena awak sendiri sudah langsung hadir melihat dan berinteraksi dengan jemaat di situ. Mereka betul yang seperti Amang katakan itu, atau tadi ada beberapa Damang yang memberikan komentar, tapi yang sudah kami lihat langsung, seperti mereka itu jemaat di Makedonia, sekalipun mereka secara jasmani memang tidak begitu, tapi hati mereka luar biasa, sambutannya betul-betul welcome, Mamang. Itu yang kita, kalau bisa dipilih, aku lebih bagus ditempatkan seperti itu daripada punya jemaat yang doktor, profesor apa itu, tapi nggak menghormati, nggak ada menghargai, nggak usah. Lebih bagus aku ditempatkan di pelayanan itu, ya, di pelayanan Bethlehem katanya, Mamang ya istilahnya ya. Tapi betul-betul luar biasa jemaat menyambut kita dengan welcome. Itu yang kalau seperti aku pribadi ya. Jadi Amang bersyukur di situ ya. Gerejanya sudah luar biasa besar dan berkembang, dan jemaatnya yang ya memang seperti itulah dulu, tapi betul-betul hatinya luar biasa lah, karena awak pun udah berinteraksi dengan jemaat situ. Ya Amang ya, tetap sukacita, Tuhan pasti pakai Amang luar biasa sampai selesai pensiun. Amin Amang. Amin, terima kasih. Yo, masih ada lagi kah? Dengan hemat waktu supaya kita lanjut untuk doa syafaat. Ada 1 menit lagi. Cukup kayaknya Amang. Amang Ramli ya dulu sedikit. Amang Ramli ya, silakan Amang. Sedikit Amang. Saya tadi mau tanya sedikit lagi. Silakan. Jadi saya pikir kalau dalam satu gereja konflik sampai bertengkar, sampai pukul-pukulan, sampai habis-habisan di antara jemaat dengan jemaatnya atau dengan penatua dengan pendetanya semua. Berarti kan semua mereka kan sudah terhilang kan, Mang? Justru mereka itu yang tersesat di dalam kandang. Sudah hilang semua kan kalau mereka itu berpukul-pukulan sampai ini semua di gereja. Iya. Mereka yang sudah jadi tersesat di dalam kandang itu. Iya, nah. Oke, Amang Ramli silakan. Waktu yang singkat. Oke. Ini kira waktu memang, tapi nggak apa-apa sedikit. Saya baca semua khotbah hari ini memang fokusnya domba yang hilang. Bagaimanalah si pemungut cukai dan para pendosa biar bisa kembali. Fokus semua domba yang hilang. Karena kayaknya sudah putus asa untuk para Farisi dan ahli Taurat, seolah-olah karena keegoisannya tidak perlu lagi. Saya menyorotnya sama dengan cerita anak yang hilang tadi, bukan anak yang pergi itu yang hilang. Justru anak siakangan yang di rumah yang tinggal sebenarnya anak yang hilang. Nah, di sini pun kalau versi saya, bukan si pendosa dan si pemungut cukai yang hilang. Yang hilang adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Bagaimana masa kini? Mohon maaf ini Amang, mungkin refleksi aja untuk para pendeta. Aku senang tadi dengar pengakuan Amang Pendeta. Sebelum Amang Pendeta kami sedikit sudah membahas tentang ruas Amang. Tadi ada masukan dari Nang Lince, dilihatnya syukur. Tapi memang kami sudut pandang tadi dari sudut ekonomi Nang ya, dan kondisi mereka. Tapi dari sudut hati syukurlah Nang sudah lihat, biarlah mereka saya kayak jemaat Makedonia yang hatinya tulus dan ikhlas. Dan paslah Amang Pendeta di sana untuk memberi hatinya. Sampai pensiun kita doakan. Mari kita dukung. Itu aja kan. Paling tidak doa kita lah untuk Amang Pendeta bisa bertahan sampai pensiun di sana. Karena sudah tepat ladangnya itu. Banyak yang harus dikerjakan di sana. Nah, kembali kepada Farisi dan ahli Taurat tadi. Ini yang saya lihat, jujur aja, mohon maaf ini Amang Pendeta, ini terkait dengan diskusi kita kemarin malam. Saritani Inang Linda Sarmata. Dia menarita soal yang tidak pernah pendeta memberi memberi motivasi khotbah sekolah minggu. Nah, kenapa? Yang saya lihat sudah ada dalam tanda petik, tidak semuanya ya. Sudah ada pendeta model hierarki. Bahkan sudah merasa hierarkinya bukan urusannya lagi itu. Cukup para sintua dan para guru sekolah minggu GSM. Padahal itulah menjadi cikal bakal huria. Akai mana do bunga-bunga ni huria do akan apa sebulung. Kenapa tidak sekali-sekali tampil di sekolah minggu biar ada image, ada kesan bahwa pendeta HKBP seperti ini dengan jubahnya yang megah. Itu sangat indah loh. Karena aku pun dulu waktu kecil terkesan dengan pendeta datang di sekolah minggu. Bayangan saya, dia sangat kira nama merek Tuhan nama memberi pendeta dengan jubah hitamnya. Pada saat anak kecil. Nah, kembali ke kemarin Inang Linda agama narita tidak pernah di sekolah minggunya datang pendeta, diserahkan hanya kepada GSM dan para sintua, memang sangat menyedihkan. Yang kulihat memang ada beberapa pendeta dalam tanda petik, tidak semua, sudah menggunakan hierarki. Artinya apa? Unang langsung nasida, marjenjang mar hierarki, aku mau kasih tuai maro membeli laporan. Unang ruasi, loh kok bisa begitu?
Sedangkan di sekuler aja, di PNS atau tempat lain, walaupun dia direktur, Kakanwil, siapapun stafnya, anggotanya bisa datang menghadap. Tidak harus berjenjang, tidak harus hierarki, tidak harus model feodal. Nah, ini yang saya sedihkan kadang, karena sudah merasa superior, sudah merasa jabatannya di atas, bahkan pendeta resort megang yang resort besar, akhirnya ada jenjang, ada hierarki. Sangat sedih mendengar seperti ini, sangat sedih. Padahal sebagai gembala yang baik, cerita hari ini, ada domba yang hilang, dia sendiri pergi mencarinya, ditinggalkannya yang 99. Barangkali, tapi dang namandok teman pendeta segian, tidak, saya yakin dia tidak seperti itu. Dalam tanda petik saya bilang ada, alana terkait dengan PA kita kemarin malam. Ada yang seperti itu pendeta. Pendeta-pendeta resort, apalagi yang sudah besar. Dia merasa hierarkinya di atas, cukuplah pendeta fungsional, cukuplah para sintua, cukuplah ketua-ketua kategorial. Kategorial. Nah, ini sangat menyedihkan. Apalagi sekolah minggu. Barangkali marilah kita, ini pergumulan kita sebagai ruas HKBP. Mendoakan ya Aman tadi sangat nasidah ke pendeta resort itu bisa turun ke bawah lah. Jangan lagi dipegang hierarkinya. Jangan menganggap jabatan itu penting. Jangan menganggap pendeta resort itu suatu posisi yang tinggi. Tidak. Harusnya makin tinggi jabatan, makin ke bawah. Seperti Pak Jokowi sebagai presiden, turun ke masyarakat. Itulah harapan dan doa kita memang. Karena terus terang saya pribadi. Waktu saya anak ke sekolah minggu dulu, sangat terkesan saya pendeta itu. Uang gak duna badia, hirai nama surgui. Mirip alana jubahnya hitam besar. Dan suaranya pun berwibawa. Kesannya beda dengan guru-guru sekolah minggu saya. Terbesar atau sekolah ahane. Maka mana? Bersahala. Masalah tuh kan memang tertanam di otak kita, inilah pendeta kami. Bahkan namang tadi, besar dia nanti, hafal dia pendetanya yang mana. Dan jubahnya itu. Terterang aja. Terbayang, itu dalam otaknya akan tertanam itu. Aimaran pengiduan, beta rapok pendeta, mak pendeta suatu kandungan pendeta resort, tolong disampaikanlah pesan itu. Janganlah bergantung, janganlah duduk dalam hierarki jabatan organisasi gereja, tidak. Bahkan, udah aku bilang tadi, di sekuler aja, direktur jabatan niba, kakanul jabatan niba, boloro tukang sapu malapor, niado panding. Dan dohonon, adang do kepala seksi lisan. Tusiho malapor, asema ada pabundang dohono cungoni daw. Artinya itulah yang terjadi. Jadi ini sangat saya sesalkan beberapa tempat saya dengar seorang pendeta resort membagi tugas, oh ini urusan pendeta fungsional, ini urusan cintua wilayah, ini urusan ketua kategorial. Kamu apa buah tuau? Unak langsung nasidanin nah. Ngeri mendengar kayak gitu ya, ngeri. Ima jora sungut tambahan. Jadi dang nahu sorot biru-biru namago yamang. Dang biru-biru namago si sadai. Alen nahu sorot seharusnya Parise si boto surat harus sama dengan gembala yang baik. Harusnya ya, karena itu identik. Tapi dalam kenyataan ada dikotomi antara gembala yang baik dengan Parise dan si boto surat. Memang benar ya. Bagaimana kita sekarang memfokuskan? Allah Hubera sudah jamita, tidak pernah diprotes, tidak pernah dimasalahkan Parise dan si boto suratnya. Hari ini kubuka semua khotbah, tak ada satupun yang mengomentari Parise itu sama si boto surat dikaitkan dengan kondisi hierarki HKBP. Tidak ada. Sedih rasanya. Kenapa? Dan ada kalak napauro dirina. Tidak mau menelanjangi dirinya. Tak mungkinlah seorang pendeta memberitakan seperti itu dari minbar khotbah. Tidak mungkin. Alana sarupa deh kalau aliahud dirina dangi. Holan biru-biru nama gondo di sarana. HP nakin berota jahat perumpamaan ini justru biru-biru nama Guido nama membuat jamitai. Biru-biru nama Guido nah ulun mula. Bahkan mereka lah yang selamat. Sementara si boto surat dan Parise tetap hilang dalam keegoisannya, dalam keangkuhannya, dalam kesombongannya, dalam hierarki jabatannya. Tapi memang satu kacironnya masih sebagai pendeta. Ini untuk bahan refleksinya dia, terkait dengan pendetanya aman. Lihat aman, oras kita. Yang terakhir pendeta Ningrum, silakan dipakai waktu hemat ya. Saya hanya ingin menambah bukan menambahkan dari pertanyaan kita, tapi saya ingin merespon apa yang dikatakan oleh Opung Ramli. Bukan hanya pendeta resort. Kalau saya lihat
Bapak, kalau saya perhatikan, kebanyakan pendeta-pendeta bukannya apa, saya tanda kutip ya, walaupun tidak termasuk, cuma maksudnya pendeta-pendeta pada umumnya mereka tidak mau turun untuk anak-anak sekolah minggu. Terus terang, apa, saya sedih karena harusnya kan pendeta itu turun untuk anak sekolah minggu, karena anak sekolah minggu itu adalah cikal bakal jemaat. Maksudnya cikal bakal untuk jemaat berdiri. Kalau nggak ada anak sekolah minggu, percuma gitu. Saya secara pribadi, jujur, waktu setelah saya wisuda dan setelah menabiskan setelah ditabiskan jadi pendeta, kita sudah ambil komitmen saya akan melayani seminggu sampai saat ini. Itu aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, dan semua refleksi diskusi kita ini juga Silakan, Bu. bagian dari masukan buat saya ya, sangat berharga dan saya sangat berterima kasih. Oke, baiklah Amat Pinang, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Ini boleh bantu share pokok doa kita. Ya, tadi dari Amang Jarudin ada juga masukan, tidak sempat saya masukkan di daftar, tetapi nanti itu di doanya saja ya. Sudah saya masukkan, Amang. Sudah saya masukkan di Zoom ini. Oh ya, ya, oke. Ya, udah kelihatan? Sudah kelihatan. Baiklah. Ya, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, dan kebersamaan kita dalam persekutuan roh. Kita akan datang membawa persembahan, permohonan, doa syafaat. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera dan menyelamatkan kami dari kebinasaan, dari dosa. Kami mohon juga Tuhan, hadirat-Mu hadir pada saat ini. Ketika kami sudah Engkau jamah melalui diskusi firman-Mu pada saat ini, betapa itu menjadi relevan, menegur dan mengingatkan kami agar kami mencari yang hilang. Dan jangan kami menjadi yang terhilang ketika kami hanya pada posisi zona aman dan mengharapkan buat diri kami sendiri mendapatkan nikmat anugerah-Mu. Tuhan, teguran-Mu ini juga kiranya membangkitkan kesadaran kami sehingga kami mau bergerak, bergegas, bangkit berdiri, dan bahkan mencari yang terhilang di tengah-tengah dunia yang begitu banyak orang belum menerima Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk diskusi kami yang juga telah menjadi masukan, dukungan, dan juga harapan bagi hamba-Mu dari para sahabatku, saudara-saudaraku dalam persekutuan Zoom ini. Biarlah Engkau juga Tuhan terutama membekali hamba-Mu dan mempersiapkan segenap hidup hamba-Mu ini menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa dan orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Bapa, kami juga akan membawakan persembahan permohonan doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu telah menjanjikan yang terbaik bagi setiap orang yang datang kepadamu. Karena itu ketika kami boleh menyatakan, menyampaikan, mengucapkan pokok-pokok doa kami ini, Tuhan, biarlah hati-Mu terbuka dan tangan-Mu terulur memberkati dan menjawab doa-doa kami ini. Kami percaya juga Tuhan, setiap orang di antara kami yang telah Engkau perkenankan menjadi pendoa syafaat, boleh Engkau dalam urapan-Mu menyukakan hati Tuhan setiap ucapan dan doa kami. Karena itu Bapa, dalam perkenanan-Mu, suci kuduskan dan urapi mulut hati pikiran kami. Dan kami akan menyampaikan pokok-pokok doa ini menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Dan untuk kemuliaan-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini dan bagi saudara-saudara kami yang kami bawakan di dalam doa syafaat ini. Dengar dan kabulkanlah kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima Tuhan hari lepas hari.
di mana kami boleh dalam perlindungan Tuhan, kami boleh sehat, di dalam acara Zoom kami ini boleh bertatap muka. Kami naikkan syukur kami kepada Bapa di sorga, di mana kasih karunia-Mu terus mengalir bagi setiap kami, Tuhan. Bahkan pada malam hari ini firman yang Tuhan taburkan, biarlah Tuhan Yesus menjadi satu kerinduan Tuhan untuk jiwa-jiwa, itulah menjadi kerinduan kami. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami mau menjadi penuai-penuai yang Tuhan kehendaki. Pakailah kami Tuhan menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh berkualitas di dalam kerohanian kami Tuhan. Boleh fokus untuk alat kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa yang boleh tersesat dan terhilang, biarlah Tuhan kami bawa kepada Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Sehingga ketika mereka menemukan atau mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketemu dengan Tuhan, semua akan dapat diatasi. Bersama dengan Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, biarlah kami boleh menjadi satu kerinduan kami untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang itu, untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menghidupinya sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga mau berdoa syafaat untuk dari Sintua Dr. Marwatal Hutajulu yang Ciputat. Bapak Amang Sintua Marwatal yang saat ini bersama-sama dengan kami sungguh rindu Tuhan untuk membawakan doa ini kepada Tuhan, di mana Tuhan warga masyarakat yang khususnya orang-orang Kristen yang masih terpapar COVID dan yang sakit non-COVID, mari Bapa di sorga, banyak yang terbaring Tuhan di rumah sakit, apapun penyakitnya Tuhan, baik itu COVID, baik penyakit yang lain, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan mampu melakukan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mampu menyembuhkan orang-orang yang sedang berbaring di rumah sakit, apapun yang mereka alami Tuhan, sakit apapun Tuhan, mari Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka, biarlah mereka Tuhan melihat kehadiran-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh datang sungguh memuliakan Engkau. Lawatlah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, basuh mereka dengan darah-Mu yang kudus, agar mereka boleh dikuduskan, segala penyakitnya boleh hilang, boleh sembuh dalam pemulihan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen yang murtad dan keluarga-keluarga yang Kristen yang pisah rumah. Bapak dalam surga, betapa sedihnya hati Tuhan, demikian juga hati kami Tuhan, melihat anak-anak Tuhan yang boleh tidak setia kepada Tuhan. Mungkin mereka tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh dalam setiap mungkin mereka hanya memikirkan dengan pikiran sendiri, tapi pada malam hari ini biarlah Tuhan lawat setiap keluarga Kristen. Mungkin saat ini ada yang ingin berpisah atau yang sudah berpisah juga Tuhan. Mari Bapa satukan mereka Tuhan. Berikan kepada mereka hati roh takut akan Tuhan, hati yang lembut, hati yang boleh mereka memegang perjanjian pernikahan kudus, agar mereka boleh mengingatnya, mereka boleh Tuhan bersembahyi, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan, karena hati mereka juga
hati mungkin yang sedang gundah gulana Tuhan, karena dalam perpisahan keluarga-keluarga yang terpisah ini. Tapi ketika Tuhan hadir, Roh Kudus hadirlah Tuhan, jamah keluarga lepas keluarga dimanapun mereka berada. Kami mungkin tidak tahu di mana, tapi Tuhan yang lebih tahu, melawat mereka dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Ketika mereka mengetahui firman-Mu, pasti mereka akan kembali. Dan perpisahan-perpisahan tidak ada Tuhan, karena Kristus hadir di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan, yaitu penolakan perizinan di gereja Cilegon Tuhan. Bapa dalam surga, betapa semua yang terjadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia Tuhan, untuk perizinan gereja banyak yang ditolak Tuhan. Yang khususnya pada malam ini kami bawa, yaitu gereja yang ada di Cilegon. Mari Bapa, mereka Tuhan ingin mempunyai gereja tempat mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat untuk semua yang terlibat dalam perizinan ini, baik di pemerintahan dimanapun Tuhan, bupati di lingkungan setempat. Mari jamah hati mereka Tuhan, karena ketika Engkau menjamah hati mereka, mereka bisa Tuhan berbalik, sehingga mereka boleh tidak ada suatu kecemburuan atau suatu iri hati untuk supaya gereja ini boleh berjalan dengan baik. Mari Bapa, biarlah Tuhan campur tangan sehingga gereja ini Tuhan perizinannya boleh, karena Tuhan menolong, Tuhan ambil alih segala permasalahan mereka. Mungkin mereka juga Tuhan lewat masalah ini Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di gereja Cilegon boleh sungguh-sungguh lebih datang lagi kepada Tuhan, membawakan gereja mereka ini ke tangan Tuhan, supaya perizinannya boleh terlaksana dan dapat pembangunan dalam gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menopang Tuhan untuk Capres 2024. Biarlah Tuhan yang terpilih, yang setia, yang takut akan Tuhan, yang Pancasialis, bahkan yang sungguh-sungguh membangkitkan keamanan, membangkitkan Indonesia yang penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah di dalam Capres 2024 ini Bapak, anak-anak yang boleh Tuhan Yesus atau mencalonkan diri untuk presiden, biarlah Tuhan yang menentukan. Ketika Tuhan yang menentukan, pastilah Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah presiden kami nanti Tuhan yang akan terpilih, boleh orang yang membuat satu keputusan yang takut akan Tuhan, keputusan yang membuat rakyat sejahtera, keputusan yang membuat damai sejahtera di Indonesia, di mana kami tinggal di negeri kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kami tolak Tuhan roh kecurangan-kecurangan atau dengan cara-cara tipu Tuhan. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami serahkan ke tangan Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan di dalam Capres 2024 ini. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan berikan yang tepat presiden buat Indonesia ini. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya perang Rusia dan Ukraina. Tuhan, begitu menderitanya Tuhan, di Ukraina, anak-anak-Mu, di Rusia. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan, mengalirlah Tuhan Yesus, roh perdamaian yang daripada Tuhan. Bahkan sifat-sifat mereka, keegoisan mereka, mungkin mereka merasa kuat, mungkin mereka merasa didukung oleh negara lain, tetapi ketika Engkau Tuhan hadir di dua negara ini, Tuhan Yesus menjamah orang-orang pemerintahan ini Bapa, mari belas kasihani mereka Tuhan. Mungkin mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Engkau, bahkan mereka tidak mengenal Engkau, tetapi ketika roh kasih-Mu mengalir bagi Rusia dan Ukraina, biarlah Tuhan mengalir damai sejahtera-Mu, berbelas kasihanlah,
biarlah perdamaian yang ada di sana. Kami serahkan Rusia dan Ukraina ke tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang pegang kendali di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan beracara buat negara Rusia dan Ukraina. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, biarlah lewat ini masalah ini Tuhan, mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pendidikan spesialis Ampunan dari Amang Marwata Hutajulu, yaitu David Hutajulu. Mari Bapa, dia merindukan untuk dokter spesialis. Mari Bapa di sorga, mari Tuhan Yesus jamah sehingga dia boleh Tuhan perkenankan Tuhan kerinduannya atau cita-citanya, biarlah Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan, pasti David dapat melaksanakan untuk pengambilan spesialisnya Tuhan Yesus. Mari kami menopang David di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dia ke tangan-Mu, biarlah dia boleh Tuhan untuk cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan baik. Berkati keluarga ini Bapa, berkati David secara pribadi, agar dia boleh dengan tenang, dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan menyertai dia. Sehingga dia boleh di dalam masa pendidikan untuk pengambilan spesialisnya Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Juga kami Tuhan berdoa untuk keluarga daripada Amang Jarudin Siagian. Bapak di sorga, Bang ini kira-kira 2 bulan yang lalu dalam keadaan sakit. Tuhan sudah datang, Tuhan sudah menjamah dia, Tuhan telah menolong dia. Dan saat ini juga Tuhan ada tindakan-tindakan yang kedua Tuhan, yaitu kateterisasi untuk pengoboran rotabulator. Mari Bapa di surga, ketika kami mendengar kateterisasi ini atau pengoboran ini Tuhan, secara dunia Tuhan, secara daging kami sangat takut. Tapi ketika kami menyerahkan Amang Jarudin ke tangan Tuhan, menyerahkan apa yang akan diadakan tindakan, biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan menjamah semua tim dokter supaya boleh berjalan dengan baik di dalam pemasangan ring, dapat lancar sehingga boleh dalam pemulihan ke depan. Dan juga Tuhan, kami rindu Bapa, Engkau jamah Amang Jarudin ini supaya hatinya tenang, hatinya sejahtera, karena Engkau bersama dengan dia, Roh Kudus-Mu yang melawat dia, menuntun dia di dalam pemasangan ring ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami serahkan Amang Jarudin, biarlah dia merasa sukacita menjalaninya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dan juga kami menopang juga Tuhan untuk Inang Jarudin, yaitu Opung Sasa Boru atau Marice Boru Simanjuntak. Bapa di dalam 2 bulan ini juga Tuhan, Inang Marice Simanjuntak ini dalam sakit Tuhan. Tapi saat ini dalam pemulihan Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau mendengarkan doa kami Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang membuat kami Tuhan di dalam kesedihan Kau ubahkan menjadi sukacita Tuhan. Karena di dalam pemulihan, dalam kesehatannya, berikan dia Tuhan kekuatan yang sempurna. Biar dia boleh pulih dari penyakit yang dialaminya Bapa. Kami percaya dan kami serahkan Opung Sasa Boru, Marice Boru Simanjuntak ke tangan Tuhan. Biar dia juga boleh datang kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam permasalahan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pulihkanlah dia Bapak di dalam kesehatan yang baru. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan juga Tuhan untuk orang tua Amang Jarudin, yaitu Opung Boru, yaitu Pemiduk Boru di Balige yang sudah berusia 86 tahun. Tuhan,
di masa usia 86 tahun, mungkin banyak yang akan dirasakan di dalam tubuhnya. Tapi kami percaya pada malam hari ini, kami serahkan opung hidup boru yang ada di Balige. Jamah dia Tuhan, lawat dia malam ini Bapa di pembaringannya. Engkau tambah-tambahkan kesehatan, hati yang mengucap syukur di dalam tempat tidurnya, dimanapun dia berada. Biarlah dia menjadi opung yang sungguh-sungguh menjadi menyenangkan di dalam keluarga. Boleh dia terus menatap kebaikan-kebaikan-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada dia. Biarlah dia hati dan pikiran tertuju kepada kasih-Mu Tuhan. Dia mungkin sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Tapi malam ini kami serahkan dia ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang melawat dia, yang menuntun dia. Bahkan di masa tuanya ini kami tolak Tuhan roh-roh penyakit. Karena di masa tua ini memang Tuhan Yesus dia sudah memiliki bonus Tuhan. Tapi di masa tua ini biarlah dia boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan yang telah Tuhan tabur di dalam keluarga besarnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Bapa kami yang setia. Bapa kami yang tidak pernah jauh dari kami ketika kami datang mohon kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa yang luar biasa. Bapa yang penuh kuasa. Mari kuasailah opung hidup boru ini Tuhan. Di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Sehingga dia boleh merasakan ada suatu magnet yang datang yang Tuhan berikan kepada dia. Jamah dan ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Menjamah dia dari ujung kepala sampai ujung kuku Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan kepada kami semua Bapa, khususnya Damang Dainang yang berada di Zoom meeting ini Tuhan. Sekalipun kami berdoa dari tempat kami masing-masing, kami yakin percaya firman-Mu berkata 2-3 orang menyebut nama Tuhan, Engkau hadir bahkan mendengar setiap seruan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan di sini berdoa bersama dengan kerinduan dari Damang Sintua Dr. Andus Poltak Johansen yang berada di Pontianak Bapa untuk kesembuhan daripada Amang ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin Tuhan pulihkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan baru terus mengalir di dalam tubuh roh jiwa Amang Dr. Andus Poltak Johansen yang berada di Pontianak. Sehingga kerinduan Damang ini dan juga kerinduan kami semua Tuhan untuk kesembuhannya di hari-hari berikutnya bisa sempurna di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan Amang ini bisa Tuhan berikan Tuhan kesempatan untuk melayani di rumah-Mu Tuhan, khususnya di HKBP. Biarlah Tuhan kerinduan hati daripada Amang Dr. Andus Poltak Johansen yang di Pontianak Tuhan nyatakan dalam waktunya Tuhan. Yang mereka usahakan saat ini lewat keluarga Tuhan, biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Obat-obatan yang dipangan dan juga apapun itu yang sedang diusahakan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan restu sehingga kerinduan daripada Amang Poltak Johansen Siahaan bisa nyata di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan daripada Amang Sintua Dr. Andus Poltak Johansen ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan kesabaran, tetap senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan sambil menunggu Tuhan jawaban doa yang memang sudah diterima Tuhan. Kalau kami bisa melihat sudah bisa berkomunikasi Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja semakin hari semakin Tuhan pulihkan sehingga bisa beraktivitas normal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa untuk adik kami, anak daripada Amang Sintua Dr. Andus Poltak Johansen, yaitu Paganda Siahaan ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam waktunya Tuhan juga kerinduan daripada anak kami Paganda Siahaan, Tuhan buka jalan, Tuhan tunjukkan
pekerjaan yang menetap untuknya Tuhan. Kalau sudah menyelesaikan kuliah, dalam waktunya Tuhan, dia juga boleh menerima kasih karunia Tuhan. Bisa bekerja di salah satu instansi maupun di pemerintahan sebagai pegawai tetap, sehingga lewat pekerjaannya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kehidupan anak kami ini Tuhan, si Paganda Siahaan ini kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan saja yang memelihara, Tuhan yang menolong. Apa yang menjadi kerinduan daripada saudara kami, adik kami, anak kami, Paganda Siahaan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong semuanya. Tuhan yang buka jalan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, buat daripada istri daripada Amang, Sintua, Dr. Andus Poltak Johansen Siahaan, tetap juga tidak jemu-jemunya kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru terus Tuhan, kesehatan yang prima untuk boleh senantiasa merawat suami yang dikasih dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan sehingga tetap boleh merawat suami yang dikasihinya Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa itu juga melindungi, menyertai, memberkati daripada Dainang yang mengurus Amang Dr. Andus Poltak Johansen bersama dengan anak-anaknya di Pontianak Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kesabaran yang daripada Tuhan, tetap Tuhan berikan kepada Dainang, Nyonya, Sintua, Dr. Andus Poltak Johansen Siahaan. Engkaulah Tuhan yang menolong mereka yang berada di Pontianak saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga kerinduan mereka untuk orang tua, ibu yang mereka kasih. Opung Paganda Boru Simanjuntak Tuhan yang sudah Tuhan berikan usia 82 tahun ya Bapak. Biarlah kesehatan juga Tuhan peliharakan ya Tuhan. Di masa tuanya tetap penyertaan Tuhan sempurna buat Opung Paganda Boru Simanjuntak Tuhan. Dimanapun berada Dainang ini, Tuhanlah yang menyertai, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga besar daripada Amang Sintua Dr. Andus Poltak Johansen yang berada di Pontianak ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa untuk kerinduan daripada Dainang Erlindawati Boru Tarigan yang berada di Medan Bapa. Kalau kerinduan daripada Inang Erlinda Tuhan, anak mereka Tuhan dan juga Hela mereka yaitu Ilaya Sina Boru Sitpu dan suaminya Salomo Tarigan Tuhan yang saat ini tinggal di Singapura. Mereka merindukan buah perkawinan mereka ya Tuhan. Tuhan, ini juga kami mau serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, memberkati Tuhan kandungan daripada saudara kami Iliana Sina dan juga memberkati suaminya Tuhan sehingga bisa kerinduan mereka dalam waktunya Tuhan bisa mereka Tuhan menerima berkat yang akan Tuhan limpahkan, yaitu buah cinta kasih mereka, anak maupun putri yang menjadi kerinduan mereka, yang menjadi kerinduan kami juga Tuhan, yang menjadi juga kerinduan orang tua mereka, yaitu Ibu Erlindawati Boru Tarigan di Medan Tuhan. Tolonglah mereka, kalaupun Tuhan mereka sedang mengusahakan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati setiap usaha yang diupayakan oleh keluarga pasangan suami istri ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Demikian juga Tuhan kerinduan daripada Ibu Erlinda Boru Tarigan, yaitu putri mereka di Rahasia Boru Sitepu Tuhan, sampai saat ini belum dapat jodoh. Ini juga Tuhan kami bawakan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan ini juga adik kami ini, saudara kami ini di Rahasia Boru Sitepu akan mendapatkan jodoh yang sepadan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang takut Tuhan, Engkau pasti buka jalan untuk adik kami di Rahasia Boru Sitepu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga daripada Inang Erlindawati Tarigan di Medan dalam kasih kemurahan Tuhan juga semua. Kami pun Bapa yang baik, yang keluarga besar Suara Injil Ikutlah Yesus, tetaplah Tuhan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupan rumah tangga kami hanya dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membentengi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan kehormat bagi Mola Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Bapa. Kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan, jamahan kasih-Mu ya Bapa. Senantiasa Tuhan Yesus, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu
yang mengingatkan kami Tuhan, agar kami tetap berjaga-jaga ya Bapa, sehingga kami adalah bukan orang yang menjadi domba yang tersesat Tuhan, tetapi kami sudah menemukan Tuhan dan sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membentuk kami ya Bapa, sehingga kami tetap yakin Tuhan bahwa kehidupan kekal akan menjadi milik kami kelak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa pada saat malam hari ini juga Tuhan, membawakan doa-doa kami ke tangan-Mu Tuhan, dan kami yakin Bapa, Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan akan firman-Mu bahwa 2-3 orang Tuhan atau bersekutu memanggil nama-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau hadir dan mendengarkan, menjawab, memberikan yang terbaik Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa untuk Inang Murganda Sitompul, memohon Tuhan untuk saudara Inang Murganda Sitompul itu, Amang Philip Sitompul Tuhan. Biar Engkau semakin pulihkan kesehatannya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan memberikan mujizat bagi Amang Philip Sitompul ini Tuhan Yesus. Kau mengetahui penyakit yang dialami Amang Philip Sitompul. Kami percaya Tuhan, penyakit apapun itu ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Penyakit apapun itu pasti bisa Tuhan sembuhkan ya Bapa. Dan kami percaya mujizat-mujizat akan terjadi hari lepas hari melalui obat yang dimakan, melalui perawat medis, dan melalui apapun yang dilakukan Amang Philip Sitompul ini Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, anak istrinya yang mengurus Amang Philip Sitompul ini Tuhan. Engkau memberkati senantiasa Tuhan kerinduan mereka untuk Amang Philip Sitompul untuk bisa sembuh ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya kerinduan keluarga besar Sitompul yang yaitu keluarga Inang Murganda, kami percaya Tuhan, Tuhan mendengarkannya ya Bapa. Biarlah Tuhan hal itu benar-benar terjadi, Tuhan pulih. Percaya Tuhan memanggil Engkau yang memanggil Amang Pendeta Bernard Siagian untuk melayani di HKBP Resort Maranatha ini Tuhan. Karena Tuhan bahwa HKBP Resort Maranatha adalah ladang yang perlu dan harus dibenahi Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan dan Tuhan pasti menguatkan Amang Pendeta Bernard Siagian dalam membentuk untuk yang terbaik bagi ruas jemaat HKBP Maranatha. Tuhan berikan hikmat, kekuatan kepada Amang Pendeta Bernard di dalam menjalankan tugas pelayanannya Tuhan. Tuhan berikan senantiasa bagi Amang Pendeta sehingga mereka dapat seide Tuhan dan bersama-sama membangun keimanan sehingga ruas dan jemaat HKBP Maranatha menjadi orang-orang yang semakin rindu akan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus ini menjadi ladang yang subur Tuhan. Ketika Tuhan sudah letakkan dan Tuhan sudah berikan Amang Pendeta Bernard Siagian Tuhan untuk melayani di gereja HKBP Maranatha ini Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau senantiasa menguatkan Amang Pendeta Bernard. Kau berikan dia kesehatan Tuhan. Banyak hal-hal yang mungkin di luar dugaannya Tuhan. Di luar benak pikirannya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja bagi seluruh jemaat
Ruas, Parhalado, siapapun yang menjadi ruas Amang Pendeta Bernard ini, baik dari sekolah minggu sampai orang tua lansia Tuhan. Biarlah mereka Tuhan rindu untuk hidup, memberikan yang terbaik Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga menempah Amang Pendeta Bernard Siagian ini Tuhan. Menjadi seorang pelayan yang senantiasa Tuhan mendahulukan pelayanannya Tuhan di dalam segala sesuatunya Tuhan Yesus. Dan kami percaya gereja HKBP Maranatha bisa terbentuk seperti kerinduan Amang Pendeta Bernard dan juga kerinduan Tuhan sendiri. Kami yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk krisis keamanan di Afghanistan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan melihat apa yang terjadi di negara Afghanistan Tuhan. Terlebih ya Bapa, bagi perempuan dan anak-anak dan juga umat Kristen yang ada di sana Tuhan, yang menjadi korban politik penguasa. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa Afghanistan ini Tuhan. Engkau memberikan Tuhan Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk diam di setiap pemimpin penguasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tiada yang tidak mungkin, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Bagaimanapun Tuhan negara ini Tuhan, Tuhan bisa bentuk Tuhan Yesus yang menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan melindungi para perempuan dan anak-anak juga. Terlebih umat-Mu Tuhan, umat Kristen yang ada di sana Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tetap Tuhan Yesus menjaga negara-negara yang berpolemik Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Dan begitu juga negara kami, negara Indonesia ini Tuhan. Bagaimana yang terjadi di sini Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan juga Tuhan. Engkau yang senantiasa kami rindukan, campur tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Bapa kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keamanan Indonesia pada saat pertemuan para pemimpin G20 di Bali nanti Tuhan. Tuhan, di mana Engkau mengetahui bahwa Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Presiden Republik Indonesia sebagai ketua presidensi G20 Tuhan, yang memimpin pertemuan ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang senantiasa Tuhan Yesus memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada para pemimpin, di mana pemimpin yang senantiasa berwenang Tuhan untuk keamanan ya Bapa. Campur tangan-Mu Tuhan Yesus, sehingga pertemuan yang akan diadakan ini Tuhan jauh dari polemik, jauh dari kerusuhan Tuhan. Tetapi Engkau berikan Tuhan Yesus senantiasa jalan yang terbaik dan membawa satu keputusan yang senantiasa dirindukan oleh dunia Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi sebagai ketua Tuhan. Sehingga ketika menjalankan Tuhan, memimpin pertemuan ini Tuhan Yesus, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, senantiasa ya Bapa. Hal itulah yang terjadi kepada Bapak Presiden Jokowi Tuhan di dalam memimpin, bukan karena kehebatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami semua Tuhan. Kami melihat saudara-saudara kami juga Tuhan, menyerahkan saudara-saudara kami saat ini yang tidak bisa hadir dalam Zoom ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Jika mereka kurang sehat Tuhan, seperti Inang Rosita Damanik Tuhan, Kau juga pulihkan dia ya Bapa, sehingga pada Zoom yang akan datang Tuhan, Inang ini akan bisa bergabung dengan kami Tuhan. Dan begitu juga kami semua Tuhan, Engkau pulihkan kami Tuhan Yesus, dalam setiap penyakit kami. Kau pulihkan kami di dalam kelelahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau campur tangan atas kehidupan kami Tuhan, dan menyerahkan tubuh jiwa raga kami dalam
pembarian kami nanti juga Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Bapa, segala dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga apa yang menjadi doa permohonan kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami Bapa yang kami di yang surga, Dikuduskanlah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Salah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Amin. Amin. Shalom, terima kasih Shalom. ya Bang Inal. Makasih. Makasih ya Bang Inal semua. Semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Salam. Karena saya harus segera mengikuti ada kegiatan jemaat. Silakan Amang, Karena silakan. itu saya Ya. permisi duluan. Kalau Amang Inang masih lanjut silakan, masih bisa. Masih. Terima kasih.